Halo, selamat datang di Raindev Review. Oke, maaf jarang upload ya teman-teman karena ada beberapa kesibukan ya. Dan kali ini ada Realme X ya teman-teman, HP yang cukup lama. Ini keluaran tahun sekitar 2019 dan di sini kita bakal nyobain untuk main game PUBG Mobile ya teman-teman. Dimana saya rekam per tanggal 17 Januari 2023. Dan kalau kita cek di sini, itu untuk performanya menggunakan Snapdragon 710 ya guys ya. Jadi aku dapat HP ini di bawah 2 juta ya, dapat di harga 1,7. Itu udah nego-negoan dapatnya segitu. So jadi sekalian saja saya review di sini bagaimanakah performanya di tahun ini ya guys ya, karena ini HP keluaran 2019 cukup lama juga, tapi menurut saya untuk performanya masih cukup lumayan lah ya, yang menggunakan performa Snapdragon 710. Dan nanti kita bakal cobain sekalian untuk bagaimana gironya ya guys ya, giroskopnya seperti apa ya guys ya. Jadi langsung aja kita cobain. Yang menarik di sini adalah HP-nya ini full screen dan kameranya itu kan ada di sini ya. Jadi dia itu pop up teman-teman. Jadi kalau untuk dibuat ngegame ini full screen layar gini nyaman banget ya. So nanti kita bakal coba aja untuk experience-nya seperti apa ya guys ya. Oke, dan di sini aku sudah masuk ke gamenya guys dengan menggunakan HP Realme X ya. Dan kita cek di sini untuk grafiknya itu dapat apa aja teman-teman. Untuk grafiknya di sini mentok sampai HD high ya. Kalau balance bisa sampai ultra. Jadi kita bakal nyobain yang frame rate ultra aja. Dan untuk anti aliasingnya kita pakai 2 kali. Jadi di sini tuh aku pakai yang RAM 4 GB ya teman-teman ya. Nah, di sini ya kita pakai settingan yang seperti ini. Lalu kita bakal nyobain, tapi sebelumnya untuk gironya kita ubah dulu. Di sini kita pakai always on, jadi sekalian kita nyoba gironya ya. Oke, langsung aja kita start ke map Nusa ya. Jadi sebenarnya aku beli HP ini tuh buat HP kedua aja guys ya, karena menurut saya untuk speknya ini juga masih lumayan lah ya. Layarnya juga sudah AMOLED. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya, but it's di sini itu masih terasa lancar ya di lobby ini. Oke, kita masuk ke dalam pesawat dan ini jujur ini nyaman banget ya karena layarnya ini full screen guys, nggak ada tompel di sini ya, mantep banget sih. Tapi ini HP udah keluaran lama, jadi kalau rekomendasi sih enggak ya guys ya. Kalau tentunya rekomendasi sih HP yang tahun-tahun baru aja. Kalau yang seperti ini ya tergantung pemakaian sih guys ya. Kalau HP-nya masih bagus sih masih oke ya, masih dapat yang lumayan ya. Tapi kalau dapat kondisinya yang udah agak boros atau bagaimana gitu, waduh, nggak rekomend sih guys. Tapi kalau unit yang saya pakai ini masih oke-oke aja guys ya. Jadi kalau untuk baterainya juga masih bisa diajak mainnya, meskipun tidak seawet HP-HP zaman sekarang ya. Untuk baterainya ini sekitaran 3000-an aja sih guys, 3765 kalau nggak salah ya. Kalau dari sumber GSM Arena sih segitu teman-teman. Dan kita cek di sini, ini masih oke sih menurut gua, nyaman ya guys ya. Oh, ada musuh cowok. Langsung mati, bah. Ya udah kita ulangi aja, kita respon ya. Tak kira bot tadi, ternyata bukan, cok. Ya, ini untung ada respon ya. Biasanya nggak ada loh, entah kenapa ini ada ya guys ya. Oke, kita coba lagi ya karena tadi kita baru coba. Tapi ini FPS-nya mantap sih guys ya. Di sini juga ada game turbonya nih. Ini ya, game turbo dari Realme-nya. Tapi untuk status sistem kita coba di sini. Oh, ada guys, ada FPS-nya ya. Nah, ini kalian bisa lihat FPS-nya ya. Kita bisa lihat FPS-nya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kenapa 37 pak? Aslinya 4. Kalau FPS-nya itu ini di settingan ultra ya, harusnya 45 ya guys ya. Tapi di sini terlihat 38. Berarti tidak bisa maksimal ya.
Kayaknya sih seharusnya 445 ya guys ya. Oh, di sini ada musuh lagi, cok. Ada musuh lagi, coy. Oke, kita keluar dulu aja, guys. Nanti mati lagi, cok. Keluar dulu aja. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk FPS-nya masih 39. Tapi menurut gue ini it's better juga sih. Lumayan lah dapat FPS yang seperti ini ya. Untuk harga bekasnya sekarang di bawah 2 juta. Ini layarnya dapat AMOLED, terus prosesornya Snapdragon 710. Ya menurut gue cukup lumayan lah ya. Tapi ya bukan yang recommended guys, karena ini HP udah umur lama juga, 2019. Tentunya baterainya juga pasti nggak sebagus yang dulu ya. Nah, mana tadi musuhnya ya? Oke, kita coba giro ya guys ya. Kita coba giro. Oke. Gironya ini bagus ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini. Ini gironya cakep, Pak. Stabil sih. Nggak delay guys ya. Jadi kalian bisa lihat di layar. Ini gironya bagus. Layarnya bagus juga karena AMOLED. Wah, ini cakep sih HP-nya sih. Sayangnya sekarang udah nggak ada barunya ya. Udah HP lama banget, cok. Yang paling saya suka yaitu adalah ini nggak ada kameranya, cok, di sini, cok. Kameranya di dalam sini ya, keren ya. Jadi kalau buat ngegame tuh enak ya, bisa luas gitu ya. Bisa luas ya. Untuk ukuran layarnya kalau di sini sih 6,53 inch. Jadi pas sih di tangan ini, cuman memang masih agak tebal ya. Kalau kalian lihat nih agak tebal ya untuk HP-nya. Jadi nggak seramping itu sih guys. Tapi oke sih, ini nyaman sih guys. Ya jadi buat kalian yang mungkin suka main PUBG ini masih bisa pakai jack audio. Ini ada jack audionya juga masihan. Biasanya HP-HP zaman sekarang kan udah nggak ada ya. Juga ada ini apa namanya? USB Type C, udah Type C juga sekarang. Mantap lah ini. Tapi apakah rekomendasi? Tentu saja enggak sih guys. Kalau buat HP kedua ya boleh lah, cuman umur HP-nya itu loh guys sudah lumayan tua, cok. 2019 bro. Jadi takutnya ada kenapa-napa gitu kan ya. Kalau untuk FPS-nya ini masih oke lah ya, di 39 sampai 40. Tolong nanti koreksi ya teman-teman. Sebenarnya di frame rate ini tuh 45 atau 40 ya harusnya ya. Kenapa di sini mentoknya hanya di sekitar 40? Apa cuman 40 ya? Saya kurang paham soalnya tentang PUBG di frame rate-nya ini. Kalau ekstrim tentunya 60 ya guys ya, tapi kalau ultra ini kayaknya 45 kalau nggak salah ya. Dan ini masih bagus saja ya. Tadi anti aliasingnya kita sudah on kan teman-teman. Anti aliasingnya udah kita on kan ya. Dan di sini kalau kita lihat 2 kali ya udah on. Mungkin kalau lebih ringan ya bisa di off kan aja guys. Tapi ini kita hanya pakai tes grafik aja. Mantap lah ini. Tapi kita coba cari musuh. Kenapa tadi nggak ketemu-temu ya? Musuhnya kemana, cok? Sini ya. Oke. Namun yang saya sayangkan di sini ya baterainya aja guys ya, nggak seawet HP-HP zaman sekarang ya. Baterainya itu ya bisa dibilang cukup aja sih, karena layarnya juga AMOLED. Pastinya tuh baterainya tidak seawet kalau layar IPS ya. Aduh guys, kita kena. Ya udah mungkin segitu aja ya guys ya. Mungkin ada beberapa tadi frame drop atau lag ketika ketemu musuh, tapi menurut gua ini masih nyaman. Kalau ingin lebih nyaman ya kalian bisa turunkan aja untuk apa namanya grafiknya, settingan grafiknya. Tapi overall ini masih oke teman-teman. Jadi sekian ya untuk review dari Raindev Review tentang Realme X di tahun 2023. Ini masih oke. Di buat HP kedua ya masih lumayan lah ya.
So jadi jangan lupa subscribe di Rain Dev Review. Ketemu lagi di video berikutnya.